Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Kita akan lanjutkan untuk belajar menggunakan Arduino yang akan kita pakai untuk membaca suhu dan mengendalikan motor atau kipas. Ya. Misalnya kipas angin atau mengendalikan AC atau apalah. Ya. Yang pertama-tama kita cari dulu sensor suhu. Ya. Kita cari dulu sensor suhu. Sensor suhu di mana? Nih ada TMP, temperature sensor. Yang kita taruh di sini. Oke. Terus kita cari motor. Kita ingin berlogika kalau suhunya naik di atas berapa derajat, maka sensornya akan motornya akan menyala. Kalau kurang dari berapa derajat, maka motornya akan mati. Begitu. Yang pertama kita akan belajar dulu bagaimana cara memasangkan sensor suhu. Mari kita zoom, kita lihat sensor suhu ini memiliki berapa kaki. Sensor suhu memiliki 3 kaki, ya, seperti yang lain kita bisa lihat pinnya. Di sini pin power, jadi kita hubungkan kemana? Ke positif 5 volt atau plus. Kemudian yang tengah itu fade out. Fade out itu berarti keluaran dari sensor yang akan dibaca oleh microcontroller. Kemudian GND adalah ground. Ya. Maka yang gampang langsung kita hubungkan. Ya. Ground kita hubungkan dengan ground. Ground kita hubungkan dengan ground di sini. Oke, warnanya hitam. Terus kemudian power kita hubungkan dengan 5 volt. Oke, warnanya merah. Terus kemudian output kita hubungkan ke A0 misalnya. Oke. Terus kemudian motornya punya 2 kaki, satu terminal negatif hitam, satu terminal positif merah, maka yang merah kita hubungkan ke pin dan yang hitam kita hubungkan ke ground. Ground ini kita hubungkan yang paling dekat di sini. Kita cari groundnya paling dekat sini, ya, kita hubungkan ground. Warnanya hitam. Kemudian ini kita hubungkan ke pin output. Biasanya standarnya itu pinnya itu 13, hafalannya 13. Oke, output. Oke. Terus codingnya bagaimana codingnya? Codingnya adalah kita mencari sensor di mana? Inputnya. Ini ada read temperature sensor. Nah, ini bulat. Waduh. Bulat itu berarti bukan. Maka di sini kita butuh namanya variabel. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan sesuatu, ya. Misalnya hasil pembacaan sensor. Maka di sini ada variabel, kita klik, belum ada apa-apa. Dan kita pilih create variabel atau membuat variabel. Kita buat begitu, maka kita tulis misalnya untuk menyimpan suhu, maka kita beri nama suhu. Nama yang lain boleh, ya. Nama yang lain boleh, temperatur boleh, suhu boleh, sensor boleh, terserah, ya. Kita suhu, ya. Maka hasil pembacaan dari sensor ini tadi harus kita masukkan supaya bisa dibaca oleh Arduino. Maka di sini kita pilih set suhu. Ya, kita pilih set suhu. Kemudian nolnya kita kasih sini. Maka perintah ini adalah
perintah untuk membaca sensor suhu di pin A0, ya kan? Ini A0 ya, A0 ya. A0 untuk disimpan dalam variabel bernama suhu. Selanjutnya bagaimana? Kita punya fasilitas namanya serial monitor ini. Serial monitor ini bisa kita ambil dari output sini, kemudian di sini ada print to serial monitor. Tampilkan atau cetak ke serial monitor. Kita ambil, taruh di sini. Setelah sensor suhu dibaca dan disimpan dalam nama suhu, maka suhu ini akan kita tulis ke sini. Caranya adalah dengan tadi mana? Suhu variabel kita ambil, maka suhunya ini kita ambil, taruh sini. Maka kalau kita jalankan program ini, maka nanti akan hasil suhunya akan di print ke sini secara terus-menerus. Ya, kita jalankan. Nah, ini muncul angka 24. Simulasinya kita klik di sini. Maka ini kalau kita naikkan sana, maka angkanya naik 52, 78, 80, 995, 100, dan seterusnya. Pokoknya 124. Kalau saya turunkan, jadi minus 40. Begitu. Oke. Maka variabel suhu ini itu nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan. Ini misalnya kalau kita panaskan ya ini, kita dinginkan begitu. Oke. Maka kita akan mencoba membuat program, yaitu jika suhunya misalnya di atas 40 derajat, maka kipas menyala, ya, atau motor ini akan menyala. Gitu. Terus kalau suhunya kurang dari 25 derajat, katakanlah begitu, maka motor akan mati. Caranya bagaimana? Oke, kita stop. Tadi hasil pembacaan sensor tadi kan disimpan dengan variabel bernama suhu. Maka logika jika suhu yang dibaca melebihi 40, maka maka kita pakai kontrol. Jika maka ambil kontrol, di sana ada if. If kita ambil, taruh sini. If bagaimana? Jika apa? Jika suhu lebih dari 40, berarti ada perbandingan. Kalau ada perbandingan, maka kita ambil mat. Perbandingan ini. Mat, kita taruh ke sana. Apa tadi? Suhu lebih besar dari 40. Suhu tadi disimpan di variabel. Namanya suhu. Suhu taruh di sini. Jika suhu lebih besar, ini kurang dari kan, kita ganti. Lebih besar dari berapa? 40, karena 40-nya angka jelas, kita ketik aja 40. Maka ngapain? Nyalain motor di pin 13. Maka output ya. Set pin. Nah, maka set pin 13 sama dengan high. Gitu. Nah, kita coba dulu. Yang mematikan belum. Kita coba satu dulu. Nah, jadi ketika suhunya mencapai 40 derajat, maka menyala. Tapi matikannya belum. Ya. Kita coba. Jalankan. Ya. Ya. Oke. Saya suhunya sekarang adalah 30. Saya naikkan. Ya, nyala. Oh, ini serial monitornya nggak kelihatan ya. Serial monitornya saya kelihatan dulu. Serial monitornya dilihatin. Ini 24 ya nih. Stop dulu deh.
Ulangi lagi. 24, maka motornya masih mati kan. Coba tadi suhunya kalau di atas 40, naikkan dikit. 35, naikkan dikit. 36, naikkan dikit. 41. Maka di sini motornya berjalan, berputar. Oke, misalnya ini naik terus ya nggak ngaruh, turun terus nggak ngaruh, karena belum kita kasih perintah untuk mematikan. Oke, maka sekarang kita kasih perintah untuk mematikan. Bagaimana logikanya untuk mematikan? Logikanya adalah jika suhu kurang dari katakanlah 25 derajat, maka matikanlah motor. Jika, kata-kata jika itu dikontrol, kita cari F ya. F taruh sini, ya kan? Jika suhu kurang dari 25, kurang dari itu matematika perbandingan. Ya, di matematika cari perbandingan. Ya, yang dibandingkan apa? Suhu. Suhu di mana? Variabel suhu. Jika suhu kurang dari, ini udah benar angkanya sekarang, kurang dari 25 atau 20 ya, terserah Anda angkanya berapa, maka matikan tadi outputnya dibikin low, output pin 13-nya dibikin low ya. Maka di atas 40 dia nyala, kurang dari 20 dia mati. Kira-kira begitu. Oke, mari kita coba. Kita jalankan. Oke, suhunya sekarang 24. Naik 40, maka nyala, ya kan? Kipasnya nyala, maka ruangan jadi dingin. Ketika ruangan dingin, maka pelan-pelan suhunya turun 30, turun 28, turun 24, turun lagi 21. Nah, ketemu 15, kurang dari 20. Maka dia mati. Kalau saya naik 20, tidak apa-apa. 24, 28 tadi 40. Jika sudah 40 maka akan menyala. Oke, di atas 40. Nah, 41 menyala. Kalau 40 belum. Ya, karena lebih besar, ya. Lebih besar dari 40. Naik sampai 100 derajat, 120 enggak masalah. Turun, kurang dari 20 mati. Naik, nyala lagi kan gitu ya. Turun, mati lagi. Begitu seterusnya. Jadi gampang kan ya kita bikin alat pengendali ya. Sederhana. Nah, ini contohnya adalah di dunia kesehatan adalah pada inkubator bayi ya, pada inkubator bayi itu menggunakan kontrol suhu. Kemudian pada alat yang namanya blood warmer, ya, jadi alat untuk menghangatkan darah. Dipakai juga ada yang namanya blanket warmer, jadi selimut yang untuk memanaskan tubuh ya, selimut untuk memanaskan tubuh itu juga ada. Terus kemudian ada lagi itu digunakan pada peralatan-peralatan lab ya, itu ada namanya parafin bath. Jadi parafin bath itu lilin, terapi lilin, jadi alat untuk memanaskan lilin. Banyak sekali yang dasarnya sensor suhu ya. Begitu. Kayak sama dispenser air juga sama prinsipnya dispenser air. Oke. Saya kira ini dulu. Silahkan Anda pelajari, Anda coba-coba ya. Anda boleh
nambahi lampu, boleh nambahi penggerak yang lain, boleh berdasarkan sensor suhu. Silahkan Anda main-main.